Mentalitas Massimiliano Allegri sejalan dengan Juventus, intinya menang. Juventus punya sebuah slogan yang ikonik, "Winning is not important, it's the only thing that matters." Slogan tersebut rupanya tertanam dengan dalam di benak sang pelatih Massimiliano Allegri. Allegri ditunjuk sebagai pelatih Juventus untuk menggantikan Andrea Pirlo pada akhir bulan Mei lalu. Massimiliano Allegri kembali setelah hiatus dari dunia kepelatihan selama 2 musim, dan Juventus adalah klub terakhir yang ia perkuat sebelum itu. Ketika cabut pada tahun 2019, Allegri menorehkan prestasi kemenangan yang sangat tinggi, 70,48%. Tak ada pelatih dalam sejarah panjang Bianconeri yang memiliki presentasi kemenangan lebih tinggi daripada dirinya. Tidak heran kalau publik berharap Allegri bisa membawa Juventus kembali ke masa jayanya. Mereka sempat dibuat kecewa di awal musim, namun 3 kemenangan beruntun buat harapan kembali tumbuh. Buat Massimiliano Allegri, kemenangan adalah satu-satunya yang penting. Itulah yang dilihat oleh sang bek Mathis de Ligt dari dirinya. De Ligt mengaku telah belajar banyak dari pelatih yang berumur 54 tahun tersebut. Menurut saya dia adalah pelatih dengan pengalaman yang hebat. Dia banyak meraih kemenangan di Juventus dan juga AC Milan. Kata De Ligt kepada Das, "Senang rasanya dia menjadi pelatih saya. Buat saya, dia penting buat perkembangan. Secara taktik, dia sangat membantu saya. Dia memiliki ide bermain selama 90 menit dengan mentalitas yang tepat. Menang tidak hanya penting, itulah satu-satunya hal yang penting. Itulah mentalitas yang dia miliki." Lanjut De Ligt. Sejak muncul ke permukaan di tahun 2019, Mathis de Ligt sudah menghadapi banyak penyerang papan atas, baik bersama dengan Juventus maupun Ajax Amsterdam. Namun, ada satu sosok yang sangat ingin dia hadapi. Dia adalah penyerang Bayern Munchen, Robert Lewandowski. Buat pria berdarah Belanda tersebut, Lewandowski adalah penyerang dengan insting mencetak gol yang sangat tinggi. "Lewandowski," jawab De Ligt ketika ditanya awak media soal penyerang yang ingin ia hadapi. "Dia tidak cuma selalu tampil apik, tapi juga memiliki insting mencetak gol yang bagus," pungkasnya. De Ligt belum mendapatkan kesempatan bertatap muka dengan Lewandowski, mengingat Juventus terakhir kali berhadapan dengan Bayern Munchen di tahun 2016 lalu. Mungkin itu bisa terjadi di ajang Liga Champions pada musim ini. Penilaian Trezeguet soal Chiesa, pemain paling menentukan di Juventus. Ex-bomber Juventus David Trezeguet memuji Federico Chiesa sebagai pemain paling menentukan di skuad Bianconeri dan menyebutnya bukan tipe striker klasik. Federico Chiesa menuai banyak pujian berkat performanya sejauh ini. Ia makin disanjung usai berlaga lawan Chelsea di pentas Liga Champions tengah pekan kemarin. Golnya membawa Juve menang 1-0 atas Chelsea. Bianconeri kini ada di pucuk klasemen grup dengan raihan 6 angka. Chelsea di atas kertas adalah lawan terberat Juve, jadi kemenangan itu bisa memperbesarkan Bianconeri lolos ke fase knockout nantinya. Penampilan Federico Chiesa ini tak luput dari pantauan David Trezeguet. Mantan striker timnas Prancis tersebut mengguyur Chiesa dengan banyak pujian. Ia mengatakan bahwa Chiesa tak cuma punya skill menawan tapi juga seorang pekerja keras. Hebatnya lagi, ia bisa mengubah arah suatu laga dengan penampilannya. Federico tidak banyak berpikir, tapi dia banyak bekerja. Ia memiliki keterampilan menggiring bola yang luar biasa dan merupakan pemain Juventus yang paling menentukan. Pujinya kepada La Gazzetta dello Sport. Ia berbeda dari yang lain dan Juve sangat membutuhkannya. Dengan dirinya atau tampaknya, semuanya berubah. Juventus menjadi tim yang berbeda. Cetusnya menambahkan, Federico Chiesa lebih sering bermain sebagai seorang wingers. Namun, Massimiliano Allegri mengatakan di masa depan Chiesa bisa bermain sebagai penyerang tengah. Menurut David Trezeguet, Chiesa bukan tipe striker murni, namun ia pun yakin kedepannya ia bisa bermain di posisi tersebut dengan brilian. Bukan penyerang tengah klasik, itu pasti, kata Trezeguet. Ia menyukai ruang, ia suka memulai dengan melebar. Ia tidak akan pernah menjadi pemain seperti Osimhen. Bagi saya, ia adalah pemain sayap atau striker pendukung. Federico bersenang-senang, bahkan ketika ia membuat kesalahan, ia tampak bersenang-senang. Ia harus belajar bagaimana mengatur dirinya sendiri selama pertandingan, bergerak di lapangan, dan memahami apa yang dilakukan rekan satu timnya. Ia akan sampai di sana. Tutupnya. Sejauh ini, Federico Chiesa telah bermain sebanyak 49 kali bagi Juventus di semua ajang kompetisi. Ia telah mencatatkan 16 gol dan 10 assist. Thomas Tuchel, Chelsea tak akan jadi klub terakhir yang dikalahkan oleh Juventus. Tatap muka antara Chelsea dengan Juventus dalam ajang Liga Champions telah berlalu. Namun pelatih The Blues Thomas Tuchel
masih belum bisa melupakannya. Seperti yang diketahui, Chelsea bertamu ke markas Juventus untuk menjalani misi kedua fase grup Liga Champions pada hari Kamis, 30 September 2021 kemarin. Sayangnya mereka harus membawa pulang kekalahan dengan skor tipis 0-1. Tidak ada yang bisa memungkiri kalau penampilan Chelsea kala itu sudah sangat bagus. The Blues memegang kendali permainan selama 90 menit dan mencatatkan penguasaan bola hingga 74%. Sayangnya mereka tidak efektif di lini depan. Dari 16 kali tembakan, cuma satu yang mengarah tepat ke gawang. Di sisi lain, Juventus lebih efektif dikarenakan mampu memanfaatkan satu-satunya tembakan tepat sasaran yang dimiliki. Juventus sudah mencatatkan kemenangan dalam 3 pertandingan berturut-turut di semua ajang. Tuchel mengungkapkan kekagumannya dan meyakini bahwa Chelsea tak akan menjadi klub terakhir yang dikalahkan oleh Bianconeri. Mungkin akan lebih mudah untuk menjadi tenang dan berkonsentrasi, dan sekarang akan terasa sulit lagi untuk memainkan laga tandang. Kami tak akan menjadi tim terakhir yang kalah melawan Juventus, pungkasnya. Danilo bicara soal perbedaan Guardiola dan Allegri. Danilo bicara soal perbedaan pelatih Pep Guardiola dengan Massimiliano Allegri. Begini kata bek sayap Juventus tersebut. Danilo adalah salah satu pemain yang pernah merasakan dilatih oleh pelatih-pelatih yang hebat. Dia pernah dilatih oleh Zinedine Zidane saat memperkuat Real Madrid, Pep Guardiola di Manchester City, dan oleh Allegri di Juventus. Musim pertama Danilo bersama Man City cukup baik. Tercatat, mampu tampil 38 kali di semua ajang 2017-2018 dengan merasakan gelar Liga Inggris dan Piala Liga Inggris. Danilo mengalami kesulitan di musim kedua, terutama karena kerap dilanda cedera. Pep Guardiola akhirnya cuma menggunakan jasa Danilo sebanyak 22 kali di semua ajang sepanjang musim 2018-2019. Danilo kemudian dilepas Man City ke Juventus pada musim 2019-2020. Itu merupakan bagian transfer pertukaran setelah singa tua menyodorkan Joao Cancelo. Kedatangan Danilo ke Juventus sekaligus berakhirnya era Allegri karena Maurizio Sarri mengambil alih kursi kepelatihan. Danilo baru merasakan sentuhan Allegri di musim ini setelah Andrea Pirlo dipecat di akhir kompetisi 2020-2021. Danilo adalah salah satu pemain serba bisa. Dia bahkan pernah dimainkan beberapa kali sebagai gelandang bertahan oleh Pirlo, dan Allegri juga sempat melakukannya saat Juventus tumbang 0-1 dari Empoli. Saya beruntung, mereka berbeda, tetapi mereka semua adalah pemenang. Saya telah mencoba belajar dari semua orang. Dengan Guardiola, saya mengubah cara saya melihat sesuatu. Saya tidak banyak bermain juga karena cedera, kata Danilo kepada surat kabar La Repubblica. Memang benar tidak mudah untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Dia tidak pernah santai, dia selalu memikirkan sepak bola. Saya pikir di rumah, di malam hari, dia menempatkan istrinya di sofa, karena dia adalah seorang pemain di lapangan. Dari Allegri, saya mencoba mempelajari sesuatu yang belum pernah saya pelajari. Dia menginginkan sesuatu yang sama sekali berbeda dan saya yakin saya akan menjadi lebih kuat. Danilo menegaskan.